selamat datang di mata pelajaran Administrasi Umum. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu tidak apa itu komunikasi di tempat kerja? Menurut Soewarno Handayaningrat, komunikasi adalah sebuah proses untuk berinteraksi atau sebuah hubungan untuk saling memahami satu sama lain antar sesama manusia. Dengan adanya komunikasi, manusia juga dapat menyampaikan informasi dengan mudah dari satu pihak ke pihak lainnya. Fungsi komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kendali, yaitu sebuah komunikasi yang digunakan untuk mengendalikan perilaku para anggota dengan beberapa cara yang harus dipatuhi oleh para karyawan. Kedua, pengungkapan emosional, yaitu bagi banyak karyawan, komunikasi yang terjadi di dalam kelompok merupakan mekanisme fundamental di mana para anggotanya dapat menunjukkan sebuah kekecewaan dan rasa puas. Ketiga, motivasi, yaitu komunikasi yang digunakan untuk membantu karyawan dalam perkembangan motivasi dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka dapat bekerja dengan baik, dan apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kinerja apabila kinerja tersebut di bawah standar. Yang terakhir adalah informasi, yaitu komunikasi dapat memberikan sebuah informasi yang diperlukan oleh individu atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan. Bentuk komunikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi verbal, yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik yang diungkapkan dengan lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, ekspresi muka, sentuhan, kontak mata, yang memungkinkan seseorang melakukan komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Lalu, komunikasi verbal dibagi lagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, contohnya rapat, video conferencing, dan telepon. Sedangkan komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan memindahkan informasi dalam bentuk tulisan yang ditujukan kepada penerima informasi. Contohnya ada PowerPoint, SMS, media sosial, blog, dan lainnya. Proses komunikasi dibagi menjadi 8, yaitu pengirim, pengkodean, pesan, saluran, menguraikan isi kode, penerima, kebisingan, dan umpan balik. Pengirim adalah individu, kelompok, atau organisasi yang menginginkan dan menyampaikan pesan kepada individu, kelompok, atau organisasi lain. Pesan merupakan informasi yang ingin disampaikan sender kepada receiver. Pengkodean yaitu menerjemahkan pemikiran tentang apa yang akan disampaikan ke dalam kode atau bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Saluran adalah sesuatu yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan. Menguraikan isi kode adalah proses menginterpretasikan dan membuat suatu pesan yang diterima oleh receiver dapat masuk akal. Penerima adalah orang, kelompok, atau organisasi kepada siapa pesan dimaksudkan untuk diterima. Kemudian receiver akan menciptakan makna dari pesan yang telah diterima. Kebisingan adalah sesuatu yang mengganggu terhadap penyampaian dan pemahaman dari pesan. Umpan balik adalah pengetahuan tentang dampak pesan kepada receiver dan menimbulkan reaksi receiver disampaikan kepada sender. Hambatan dari komunikasi, yang pertama ada pemilihan persepsi, kedua informasi yang berlebihan, ketiga emosi, keempat bahasa, kelima keheningan, dan yang terakhir adalah berbohong.
Cara mengatasinya, yang pertama membantu perkembangan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Kedua, mempelajari konteks budaya dari setiap orang. Ketiga, sampaikan kenyataan bukan interpretasi sendiri. Keempat, pertimbangkan sudut pandang orang lain. Kelima, ketika terdapat keraguan, dengarkan. Yang terakhir, secara proaktif mempertahankan identitas dari kelompok. Kesimpulannya adalah komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial sehingga akan berpengaruh dalam dunia kerja. Tempat kerja merupakan sebuah komunitas sosial yang memfokuskan pada peran komunikasi sehingga aktivitas dalam bekerja dapat dioptimalkan. Wah, pembahasan tentang komunikasi di tempat kerja sudah selesai. Sebelum saya izin pamit, saya ingin memberikan tugas nih kepada teman-teman semua agar kalian lebih paham lagi mengenai materi tersebut. Berikut adalah beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan materi komunikasi di tempat kerja. Selamat mengerjakan tugas, sampai bertemu kembali.